Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang penggunaan antibiotik pada bakteri Leptospirosis. Adapun pemateri pertama yaitu saya sendiri, Nining Asriani dengan NIM 192521597, dan pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Saudara Laura, yaitu dengan NIM 192521589. Langsung saja, materi pertama yaitu farmakoepidemiologi. Menurut ahli Strom BL, farmakoepidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dan efeknya pada sejumlah besar manusia. Yang kedua, leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis. Bakteri ini dapat menyebar melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi. Beberapa hewan yang bisa menjadi perantara penyebaran leptospirosis adalah tikus, sapi, anjing, dan babi. Bakteri Leptospira dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka, baik luka kecil seperti luka lecet maupun luka besar seperti luka robek. Bakteri ini juga bisa masuk melalui mata, hidung, mulut, dan saluran pencernaan. Selanjutnya, gejala dan penyebab leptospirosis. 1. Gejala leptospirosis. Pada beberapa kasus, gejala leptospirosis tidak muncul sama sekali. Namun, pada kebanyakan penderita, gejala penyakit ini muncul dalam 2 hari sampai 4 minggu setelah terpapar bakteri Leptospira. Tanda dan gejala awal yang muncul pada penderita leptospirosis antara lain demam tinggi dan menggigil, sakit kepala, mual, muntah, dan tidak nafsu makan, diare, mata merah, nyeri otot, terutama pada betis dan punggung bawah, sakit perut, bintik-bintik merah pada kulit yang tidak hilang saat ditekan. 2. Penyebab leptospirosis. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira. Seseorang dapat terinfeksi bakteri jika mata, mulut, hidung, ataupun luka terbuka pada kulit bersinggungan dengan urin, darah, ataupun jaringan dari binatang yang membawa bakteri. Air yang terkontaminasi oleh bakteri, tanah yang terkontaminasi oleh bakteri. Seseorang juga dapat terkena leptospirosis jika tergigit binatang yang terinfeksi oleh penyakit tersebut. 3. Faktor risiko. Beberapa faktor risiko leptospirosis meliputi petani, dokter hewan, tukang daging, dan orang lain yang bekerja dengan hewan mati, melakukan olahraga air seperti berenang, kano, arung jeram, atau kayak, mandi di danau air tawar, sungai, atau kanal, bekerja di saluran pembuangan, penambang, tinggal di negara dengan iklim tropis. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nining Asriani tentang penggunaan antibiotik pada bakteri Leptospirosis. Yang berikutnya itu tentang penggunaan obat. Yang pertama, pengobatan Leptospirosis. Berikut ini adalah beberapa langkah pengobatan yang bisa dilakukan untuk penderita Leptospirosis. Untuk pemberian obatnya sendiri, jika gejala sudah timbul, dokter akan memberikan obat-obat untuk meredakan gejala dan untuk mengatasi infeksi bakteri. Beberapa obat yang akan diberikan adalah
Yang pertama, obat antibiotik seperti penisilin, amoksisilin, ampicillin, dan doxycycline. Yang kedua, obat penurun demam dan pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Yang berikutnya, antibiotik. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri yang berkembang biak pada tubuh. Efek samping dari antibiotik yaitu gangguan pencernaan, alergi, infeksi jamur, resisten antibiotik, dan sensitif terhadap cahaya. Adapun upaya pencegahan leptospirosis yang dapat dilakukan ada 3 cara, yaitu pada hewan sebagai sumber infeksi, yang kedua jalur penularan, dan ketiga pada manusia itu sendiri. Yang pertama, pada hewan sebagai sumber infeksi. Pencegahan dilakukan dengan memberikan vaksin kepada hewan yang berpotensi tertular leptospirosis. Yang kedua, pada jalur penularan. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan memutuskan jalur penularan. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah leptospirosis adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar di tempat tinggal. Yang ketiga, pada manusia. Pencegahan yang bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan individu setelah beraktivitas di lokasi yang berisiko terpapar leptospirosis. Yang berikutnya itu obat yang ditarik izin edarnya oleh BPOM. Berikut ini penjelasan BPOM tentang penarikan produk ranitidin yang terkontaminasi nitrosodimetilamin atau NDMA. Sehubung dengan adanya informasi cemaran nitrosodimetilamin atau NDMA pada produk obat yang mengandung ranitidin, sebagaimana disampaikan oleh US Food and Drug Administration atau US FDA dan European Medicine Agency atau EMA. Badan BPOM perlu menginformasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ranitidin adalah obat yang digunakan untuk pengobatan gejala penyakit tukak lambung dan tukak usus. Yang kedua, Badan BPOM telah memberikan persetujuan terhadap ranitidin sejak tahun 1989 melalui kajian evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu. Ranitidin tersedia dalam bentuk sediaan tablet, sirup, dan injeksi. Tanggal 30 September 2019, US FDA dan EMA mengeluarkan peringatan tentang adanya temuan cemaran NDMA dalam jumlah yang relatif kecil pada sampel produk yang mengandung bahan aktif ranitidin, di mana NDMA merupakan turun zat nitrosamin yang dapat terbentuk secara alami. Yang keempat, dalam rangka kehati-hatian, Badan BPOM telah menerbitkan informasi awal untuk tenaga profesional kesehatan pada tanggal 17 September 2019 terkait keamanan produk ranitidin yang terkontaminasi NDMA. Badan BPOM saat ini sedang melakukan pengambilan dan pengujian beberapa produk sampel dari ranitidin. Hasil uji, sebagian sampel mengandung cemaran NDMA dengan jumlah yang melebihi batas yang diperbolehkan. Berdasarkan nilai ambas batas cemaran NDMA yang diperbolehkan, Badan BPOM memerintahkan kepada industri farmasi pemegang izin edar produk tersebut untuk melakukan perhentian produk dan distribusi serta melakukan penarikan kembali. Itulah
materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.